Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asrawan SEMM, salah satu dosen tetap di program studi manajemen Universitas Syekh Yusuf Al-Makassar Goa, dengan nomor induk dosen nasional 0905049501 dan NUPTK 7737773674130272. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemasaran dengan bobot 3 SKS di program studi S1 Manajemen Universitas Syekh Yusuf Al-Makassar Goa. Mata kuliah Manajemen Pemasaran ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Manajemen. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar pemasaran modern yang berorientasi pada pelanggan. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana perusahaan merancang strategi pemasaran, memahami perilaku konsumen, melakukan segmentasi pasar, membangun merek, mengembangkan produk, menentukan harga, memilih saluran distribusi, menyusun strategi promosi, hingga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui customer relationship marketing. Selain memahami teori, mahasiswa juga diarahkan agar mampu mengaplikasikan konsep-konsep pemasaran dalam menyelesaikan berbagai persoalan bisnis melalui studi kasus dan analisis yang relevan. Selanjutnya, sistem pembelajaran perkuliahan ini menggunakan sistem delivery interaction and assessment, di mana waktu perkuliahan lebih difokuskan pada diskusi, pemecahan masalah, presentasi dan analisis kasus, sehingga mahasiswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, beberapa metode yang akan digunakan selama perkuliahan, diantaranya yang pertama, ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi kelompok, literatur review, kemudian penugasan individu maupun kelompok, serta analisis studi kasus. Melalui berbagai metode tersebut, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif, dan menyelesaikan permasalahan pemasaran berdasarkan kondisi nyata di dunia bisnis. Adapun capaian pembelajaran lulusan di program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai dasar manajemen, khususnya manajemen pemasaran berbasis teknologi digital. Yang kedua, mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data serta informasi dalam bidang manajemen pemasaran. Dari capaian pembelajaran lulusan, maka dilanjutkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Secara khusus, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menguasai berbagai konsep ekonomi dan pemasaran yang relevan, beserta manfaat maupun keterbatasannya dalam pengambilan keputusan manajemen pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan prinsip, metode, dan berbagai model pemasaran dalam menganalisis serta menyelesaikan berbagai permasalahan pemasaran maupun menyusun strategi bisnis yang tepat. Kemudian, media pembelajaran yang akan kami gunakan dalam satu semester, diantaranya laptop, LCD proyektor, kemudian slide presentasi atau PowerPoint, kemudian modul dan bahan ajar, kemudian video pembelajaran, serta YouTube sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi yang akan dipelajari selama satu semester terdiri atas 14 pokok bahasan, di mana pada pertemuan pertama sampai ke-7 akan membahas soal konsep dan teori serta studi kasus terkait topik pembahasan yang telah dicanangkan dalam RPS. Kemudian pada pertemuan ke-8 akan diadakan ujian tengah semester untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengetahuan mahasiswa terkait
materi mata kuliah manajemen pemasaran dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7. Selanjutnya, pertemuan 9 sampai 15, maka akan dilakukan kembali pemaparan materi, teori, dan konsep, serta studi kasus, serta pertemuan ke-16 akan dilakukan ujian akhir semester untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terkait mata kuliah manajemen pemasaran secara utuh. Kemudian yang selanjutnya ingin kami sampaikan adalah kriteria penilaian. Pada mata kuliah ini menggunakan prinsip penilaian berkelanjutan yang meliputi aspek proses maupun hasil belajar, di mana komponen penilaian terdiri dari yang pertama adalah kehadiran, kemudian keaktifan atau aktivitas pembelajaran, yang kemudian ada kuis, kemudian tugas, kemudian ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Demikian pengenalan mata kuliah manajemen pemasaran. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya laksanakan di ruang kelas. Olehnya itu kami meminta untuk Bapak, Ibu, dan mahasiswa untuk menyaksikan proses pembelajaran yang saya lakukan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersua dalam rangka proses perkuliahan kita di mata kuliah manajemen pemasaran. Salam salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemuda padang pasir yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan bagi kita semua di permukaan bumi ini. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah manajemen pemasaran yang sebelumnya di pertemuan minggu lalu kita sudah bahas soal kontrak kuliah gitu ya, dan survei soal bagaimana pengetahuan awal teman-teman terkait manajemen pemasaran itu sendiri. Olehnya itu, mata kuliah teman-teman yang sebelumnya di semester 2 gitu ya, itu berkaitan dengan ini soal mata kuliah komunikasi bisnis, akan menjelaskan masuk ada poin di manajemen pemasaran. Sebelum kita lanjut membahas lebih dalam, saya ingin tahu apa yang Anda ketahui tentang pemasaran. Ada yang bisa memberikan saya gambaran? Silakan. Pemasaran bisa adalah strategi perusahaan untuk memasarkan produk kepada konsumen. Strategi untuk memasarkan produk kepada konsumen. Baik, teman-teman sekalian. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial. Tadi strategi, ada yang sampaikan soal strategi, ada yang menyampaikan soal memperkenalkan, gitu ya. Adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, gitu ya. Kemudian pertukaran produk atau jasa yang bernilai bagi pihak lain. Jadi ada sesuatu yang tersampaikan kepada orang yang satu dengan orang yang lainnya. Artinya apa? Kita mau, kalau kita bicara soal teori biologinya, simbiosis mutualisme gitu ya. Saling ada kebutuhan di situ. Yang kedua, pemasaran bukan hanya kegiatan menjual atau promosi gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Rahma, memperkenalkan gitu ya. Tetapi mencakup seluruh proses memahami kebutuhan konsumen. Itu poin pertama adalah bagaimana kita paham soal apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, menciptakan produk yang sesuai. Contohnya gitu ya, teman-teman menjual sebuah produk, sudah tahu apa kebutuhannya konsumen. Contohnya, teman-teman mau menjual produk di Malino misalnya, dengan cuaca yang kondisinya dingin gitu ya, maka produk yang sesuai adalah pakaian yang agak tebal, jaket, selimut, dan lain sebagainya gitu. Tidak pada pasar sasaran. Jadi pemasaran itu kita tidak bicara soal orang gitu ya,
antara orang dan orang, tapi kita berbicara soal organisasi dan organisasi besar dan organisasi kecil. Nah, ini menurut ahli. Jadi ada 3 ahli yang saya cantumkan di sini. Yang pertama Kotler di tahun 2009 menyampaikan gitu ya, bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan orang lain. Maksudnya di sini gitu ya, penjual membutuhkan keuntungan gitu ya. Konsumen membutuhkan barang yang diinginkan gitu ya, butuh barang yang ingin dibeli. Misalnya dia mau beli baju gitu ya, penjual pasti cari untung, harganya 150.000, konsumennya puas dengan pakaian itu misalnya. Itu yang dimaksudkan oleh Kotler. Yang kedua, di tahun 96 ada William menjelaskan bahwa pemasaran adalah sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan gitu ya, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan konsumen saat ini maupun yang potensial gitu ya. Jadi nah, yang ketiga di tahun 2017 ada American Marketing Association, ini organisasi yang menyampaikan. Jadi ada asosiasi yang menyampaikan soal pemasaran itu sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kita sudah bahas soal pemasaran. Nah, sekarang kita masuk pada apa itu manajemen pemasaran. Ada yang mau berkomentar? Oke, Haikal. Apa itu manajemen pemasaran? Perencanaan. Ada lagi? Menjalankan. Proses analisis. Baik. Manajemen pemasaran yang pertama adalah betul yang disampaikan oleh Rahma soal perencanaan. Haikal tadi sampaikan apa tadi Haikal? Perencanaan juga gitu ya. Nah, sehingga kita tarik kesimpulan manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengendalian, kemudian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemasaran gitu ya. Jadi ada 3 poin, 3 hal yang masuk dalam kategori manajemen pemasaran. Kalau di pemasaran tadi kita sampaikan soal bagaimana merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusi kepada konsumen. Kalau manajemen pemasaran fokusnya 3, perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pengendalian. Nah, kegiatan pemasaran untuk menciptakan pertukaran. Apa hasilnya? Untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan antara perusahaan dan konsumen. Jadi manajemen pemasaran itu targetnya adalah kedua belah pihak itu puas. Produsen puas dengan keuntungan yang didapatkan dari konsumen, konsumen puas dengan produk yang didapatkan dari konsumen tersebut. Berbicara soal pengertian manajemen itu sendiri. Jadi ada seni gitu ya. Katanya Kotler, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyampaian dan pengkomunikasian nilai pelanggan yang unggul. Itu Kotler. Yang kedua ada Santon di tahun 2000, teman-teman sekalian. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi ide, barang dan jasa. Jadi kedua ahli ini menyampaikan adanya perencanaan, adanya pelaksanaan dan adanya distribusi. Itu bersepakat di wilayah itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut, silakan. Apa itu Pak yang kita lakukan ketika strategi pemasaran itu tidak berhasil? Oke, apa yang akan kita lakukan ketika strategi pemasaran itu tidak berhasil? Strategi apa yang akan kita gunakan? Gitu ya. Yang pertama kita lihat strategi apa yang kita gunakan. Yang kedua, setelah kita lihat strategi itu yang kita gunakan, misalnya hanya menggunakan WA bisnis misalnya gitu ya, hanya upload di story WA dan lain sebagainya,
dan tidak berhasil, maka kita gunakan platform lain. Jadi setiap sesuatu hal yang terjadi yang sudah kita lakukan, kita butuh mengevaluasi itu sampai sejauh mana keberhasilannya, gitu ya. Ada survei gitu ya, makanya sebelum kita menentukan produk yang akan kita jual, kita menentukan apa kebutuhan konsumen. Saya pertanyaannya tidak berhasil itu Pak, maka kita evaluasi, berarti ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, gitu ya. Nah, strateginya hanya menggunakan satu platform misalnya WA Bisnis. Ya sekarang kan yang marak yang digunakan ada TikTok, ada Instagram, kemudian ada dan Facebook, kemudian menggunakan selebgram untuk endorse gitu ya, supaya tercapai apa target yang akan kita tuju. Pertanyaannya menarik teman-teman sekalian. Ada lagi? Putri? Tadi Pak yang disebutkan itu kalau perusahaan sekarang itu berbasis pemasaran digital seperti yang tadi disebutkan influencer dan perusahaan tentunya saya tahu ya bisnis, tapi muncul perdebatan karena banyak produk viral yang sekarang itu cepat laku tapi kualitasnya belum tentu bagus. Jadi apakah pemasaran saat ini lebih menentukan keberhasilan produk daripada kualitas produk itu sendiri? Oke, lebih memikirkan diri sendiri gitu ya daripada kepuasan konsumen. Nah itu menyalahi sebenarnya. Teman-teman sekalian begini, kalau kita bicara soal kualitas gitu ya, teman-teman bisa lihat misalnya di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak dan lain sebagainya. Kalau saya mau pesan sesuatu, saya akan lihat dulu penilaian daripada konsumen yang lain, gitu ya. Apakah penilaiannya buruk? Kalau buruk, otomatis kita berpikir dua kali untuk cek atau. Nah, tapi kalau misalnya dia dapat bintang 5, respon adminnya cepat, kemudian produknya sesuai dengan apa yang di foto misalnya, itu komentar-komentar itu. Bagaimana kalau misalnya kita pembeli pertama belum ada komentar? Gitu ya. Ini kan belum ditahu kualitasnya bagus atau tidak. Gitu ya. Nah, sehingga kita harus bisa membandingkan, karena satu produk itu bukan cuma satu e-commerce yang jual. Gitu ya. Jadi bukan cuma satu toko yang jual produk itu. Silakan cari produk-produk yang sama di toko lain. Misalnya toko A misalnya Putri punya toko, kasih masuk di Shopee, menjual case HP misalnya. Namanya dia sampaikan di situ soft case yang tidak lembut gitu ya. Tapi belum ada pembeli. Otomatis orang lain akan cari soft case yang sama di toko lain. Gitu ya. Kurang lebih begitu, Putri, soal kualitas produk kita. Kalau saya lebih fokus pada seberapa tinggi rating dari komentar pelanggan terhadap produk yang dijual. Nah, kita lanjut teman-teman sekalian. Tujuan manajemen pemasaran. Kurang lebih ada 5 yang saya masukkan di sini. Walaupun sebenarnya banyak gitu ya, tapi yang paling mendasar ada 5 tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen terkait dengan pengertian pemasaran tadi. Ada apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Nanti kita akan berbicara soal apakah sesuai kebutuhan dan keinginan. Itu ada perbedaan di situ. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan keuntungan. Yang pertama ini adalah untuk konsumen. Kalau yang kedua ini untuk produsen. Gitu ya. Terus soal kualitas produk. Citra perusahaan itu dari komentar pelanggan terhadap produk yang kita pasarkan atau produk yang kita jual. Yang kelima, menguasai pangsa pasar. Misalnya produk kita kualitasnya baik, pembelinya sudah ribuan, komentarnya juga tidak ada yang negatif, maka konsumen akan lihat itu, mending saya kunjungi toko ini setiap saat. Bisa saja karena kita pengguna Shopee misalnya, kita ikuti itu toko, jadi setiap saat ada produknya muncul, langsung masuk di beranda kita. Itu menguasai pangsa pasar. Yang selanjutnya, hakikat pemasaran. Nah, ini kita bicara dasar lagi. Hakikat pemasaran teman-teman sekalian bukan hanya menjual produk. Satu, bukan hanya menjual produk gitu ya. Bukan cuma
kita punya produk tadi, kayak contohnya Putri Softcase, target kita harus laku itu Softcase, tidak. Ya. Tetapi menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan. Dari mana kita lihat nilai itu? Dan dari mana kita lihat kepuasan pelanggan itu? Dari komentarnya mereka. Dari reviewnya pelanggan terhadap produk yang kita jual. Terjual, kita dapat keuntungan. Tapi untuk citra perusahaan, itu terkait dari apa yang disampaikan pelanggan terhadap produk yang kita jual, yang kita jual kepada konsumen. Ya. Yang kedua, pemasaran bukan sekedar menjual, gitu ya, tetapi memahami kebutuhan konsumen dan memberikan solusi yang bernilai, gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa teman-teman ambil konsentrasi manajemen pemasaran misalnya nantinya saya akan menjadi sales misalnya, tidak, gitu ya. Jangan berpikir begitu, ya. Tapi jadi pemasaran itu kita pelajari, teman-teman bisa jadi konsultan marketing misalnya, gitu ya. Jadi orang yang teman-teman bisa jadi konsultan, jadi narasumber di mana saja untuk bagaimana caranya supaya produk ini yang Anda punya laku dan bernilai. Kalau laku saja gampang, Ji. Jadi kita tawarkan saja ke orang, ini produk saya, mau beli atau tidak. Seperti teman-teman kalau misalnya di Pertamina gitu ya, ada yang sementara di training, ya jual pulpen, jual penghapus, jual tisu dan lain sebagainya, itu dalam training itu, masa training. Nah, teman-teman bukan di situ, tapi teman-teman bagaimana menyampaikan teorinya kepada mereka, nanti mereka yang praktek. Tapi bukan berarti Anda hanya paham teori, gitu ya. Karena ada orang cuma bisa teori, tidak bisa aktualisasikan, tidak bisa praktekkan. Itu ada juga begitu. Ada juga sebaliknya, bisa dia kerja, tapi dia tidak tahu jabarkan teorinya seperti apa. Dia hanya bilang kalau mau tahu teorinya ikut sama saya kasih lihat langsung caranya seperti ini, gitu ya. Nah, tapi bukan itu yang kita butuhkan sebagai pemasar gitu ya, atau pemasaran. Tapi ada nilai yang harus bisa tersampaikan kepada konsumen. Ya. Nah, ada pokok-pokok hakikat pemasaran teman-teman sekalian. Dalam pokok-pokok ini ada 4. Pemasaran berorientasi pada pelanggan. 1. Kita fokusnya bagaimana supaya pelanggan itu banyak. Gitu ya. Yang kedua, melibatkan proses pertukaran. Ada pertukaran itu ada transaksi jual beli gitu ya. Yang ketiga, bertujuan membangun hubungan jangka panjang seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Kemudian melibatkan penciptaan nilai. Ada value yang masuk pada toko kita misalnya. Teman-teman punya toko misalnya, gitu ya. Ada komentar-komentar dari pelanggan itu menambah nilai jual, menambah value terhadap perusahaan teman-teman. Analisis pasar. Yang kedua, strategi pemasaran. Tadi ada yang bertanya soal strategi pemasaran untuk ini tidak tercapai, akan ada tambahan jawaban di sini. Kemudian implementasi bauran pemasaran atau marketing mix, gitu ya, yang 4P itu. Kemudian evaluasi dan pengendalian. Kita bahas satu-satu. Analisis pemasaran, yang pertama adalah riset pasar. Riset pasar itu yang dimaksudkan adalah teman-teman misalnya mau menjual sesuatu Anda mau menjual produk di suatu tempat. Kita ambillah di Sombob misalnya, atau di sekitaran Seungsup. Teman-teman buat riset kecil-kecilan, apa yang menjadi kebutuhan dasar orang-orang yang ada di sekitar situ. Jadi misalnya kebutuhan dasarnya, oh ternyata di sini kurang penjual cemilan. 1, berarti sudah ada ide, oh saya bagusnya jual cemilan. Tapi cemilan apa? Nanti kan cemilannya banyak. Pisang goreng kah? Misalnya gitu ya. Ubi goreng kah? Dan lain sebagainya. Atau kerupuk-kerupuk jajanan anak kecil gitu misalnya. Itu harus diriset. Pertemuan kita teman-teman sekalian terkait manajemen pemasaran gitu ya. Dari pengertian dan hakikatnya. Sampai di sini ada yang masih belum dipahami? Nurul, mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih Bapak karena telah persilakan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya Pak, jika kita sudah melakukan riset mengenai apa yang akan kita pasarkan, sudah
kan ini riset Pak. Ya. Cuman riset ini belum mencapai hasil. Maksudnya melalui dari riset strategi sudah memikirkan matang-matang, tapi hasilnya ini tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan dari awal. Ya. Cara mengatasi hal tersebut. Terima kasih Pak. Oke, berarti risetnya gagal. Gitu ya. Pasti risetnya gagal. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita bicara riset ya, semua riset itu berhasil, tidak. Gitu ya. Nurul sudah riset, sudah tahu apa kebutuhannya konsumen, tapi pas pelaksanaan kurang datang pembeli, begitu maksudnya ya? Oke. Berarti apa yang harus kita lakukan kalau seperti itu? Mungkin pada saat itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan awal masih kurang peminat. Kenapa? Belum banyak orang yang tahu, gitu ya. Jadi ada tahapan teman-teman sekalian di pemasaran itu. Oke, kita sudah riset, sudah tahu ini mau jual produk A misalnya di lokasi ini. Pesaingnya juga tidak banyak amat, gitu ya. Tapi pas dijalankan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, yang datang beli 1 orang, 2 orang, 3 orang. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan lihat dulu yang pembeli awal ini yang 1-2 orang, apakah dia masih kembali atau tidak. Jadi kalau dia puas, maka dia akan merekomendasikan kepada temannya. Oh, kalau mau beli ini, di sana saja, saya sudah pernah beli dan bagus. Gitu ya. Tapi kalau dia datang membeli dan dia tidak merekomendasikan kepada temannya, bahkan dia menceritakan bahwa jangan beli di situ. Gitu ya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita cek produk yang kita jual, apanya yang kurang di situ. Gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Oke, Nurul. Terima kasih Pak atas jawaban yang diberikan. Pertemuan kita hari ini, pekan depan kita lanjutkan gitu ya, perkuliahan kita terkait manajemen pemasaran. Untuk hari ini sebagai kesimpulan, kurang lebih ada 4 poin yang perlu kita ingat bersama. Pekan depan saya akan review gitu ya, sebelum kita melanjutkan perkuliahan di pertemuan selanjutnya. Yang pertama, manajemen pemasaran mengatur strategi untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, hakikat pemasaran adalah menciptakan nilai dan hubungan jangka panjang terhadap konsumen. Yang ketiga, kegiatan pemasaran meliputi analisis, kemudian strategi, implementasi, dan evaluasi. Yang keempat, kebutuhan pasar menjadi kesempatan pasar jika perusahaan mampu memenuhinya dengan cara inovatif dan menguntungkan. Mungkin itu teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi tadi ada kekurangan. Selanjutnya, kita absen dulu. Diperhatikan namanya teman-teman sekalian. Anastasia Syam. Andi Trisma Pera. Anissa Syahsabila. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kita akhiri billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.